selamat berjuang untuk kita-kita, dan selamat menjadi patriot Indonesia yang setia. Kami juga mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 tahun, Indonesia Merdeka. Saya Habib Maulana Mahrizal, Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Gresik, beserta seluruh jajaran pengurus Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Gresik, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka, bangkit untuk Indonesia maju. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Semoga semakin maju dan jaya. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa lagi dengan Putri di 100,4 FM Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Nah sahabat, kali ini hadir lagi program Paeko ini ya, di pagi hari di pukul 10 ini ya, di tepat hari Jumat Religi begitu ya. Ini telah hadir tamu spesial kita sahabat. Ini ada Gus Samsyudin MAG selaku bidang dakwah PD DMI Kabupaten Gresik dan juga ahli sunnah wal jamaah atau Aswaja Center PWNU Jatim. Ini di bidang ekonomi syariah. Dan ada juga telah hadir Bapak Zainal Abidin, ini selaku Ketua ID Gresik ya sahabat ya. Nah tema kali ini sahabat adalah membangun ekonomi berbasis masjid di tengah ancaman resesi. Nah tentunya sahabat tetap stay tune di 100,4 FM Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Nah Putri, di pertemuan kali ini Putri sapa dulu narasumber spesial kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa ini ya sahabat. Meskipun agak puyeng soalnya kan dari Bawean ke sini kan gelombangnya lagi besar gitu ya Pak ya. Luar biasa sekali nih ya sahabat. Narasumber kita langsung hadir dari Pulau Bawean ini ya, langsung datang di studio Radio Suara Gresik. Nah Ustadz ini di program Paeko ini adalah temanya adalah membangun ekonomi berbasis masjid di tengah ancaman resesi. Nah ini boleh dijelaskan sedikit Ustadz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat dimana saja Anda berada, perlu diketahui hari-hari ini kita itu dalam ruang-ruang berita, kalau kita akses di media-media seperti koran dan lain sebagainya, saat ini Indonesia itu tengah terancam dalam kondisi resesi. Nah, resesi itu adalah ditandai dengan penurunan adanya gross domestic product atau pendapatan negara. Pendapatan negara secara kotor bahwasannya pendapatan itu minus sampai mencapai 5% gitu ya. Nah itu dalam hal ini cara kita memandang terhadap resesi, jadi penurunan pendapatan tadi yang sudah berlangsung selama dua kuartal berturut-turut, ini yang dinamakan dengan istilah resesi. Nah secara tidak langsung resesi ini karena terjadi dalam konteks negara, maka bagaimanapun juga pasti resesi itu akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Nah, karena pengaruhnya itu mau tidak sedikit banyak itu pasti akan kita rasakan. Mungkin dalam hal-hal tertentu, mungkin barang-barang tiba-tiba menjadi mahal. Ini tiket yang ke Bawean saja itu sekarang sudah menjadi 2 kali lipat. Tidak seperti biasanya. Ini contoh daripada tanda-tanda adanya resesi.
Dan itu memang suatu kewajaran dari akibat resesi. Tapi cara kita memandang resesi ini itu ada dua sistem. Yang pertama adalah kita bisa memandangnya dari sistem ekonomi konvensional. Yang kedua kita memandangnya dari ekonomi syariah atau yang ini yang merupakan fokus kita nanti dalam pembahasan lebih lanjut, yaitu bahwasanya masjid itu merupakan sentra sejak masa Rasulullah, bahwasanya bahkan pada waktu para sahabat itu malah sangat terkenal masjid itu adalah sebagai sentra pendidikan, sentra memperkenalkan ajaran-ajaran Islam yang dalam konteks ini adalah termasuk bagiannya adalah ekonomi syariah, itu merupakan bagian dari ajaran Islam itu. Nah, cara memandang ekonomi syariah terhadap resesi dengan ekonomi konvensional terhadap resesi ini berbeda. Kalau ekonomi syariah memandang terhadap resesi itu basisnya adalah basis secara akhlak. Jadi tidak hanya sekedar profit oriented, tetapi juga ada sisi akhlaknya. Kalau ekonomi konvensional basisnya itu adalah basis kepuasan. Kalau kepuasan itu berarti ada relatif ya. Kalau puasan itu indikatornya kan ada relatif. Ada sangat puas, ada setengah puas, ada tidak puas. Itu kalau basisnya ekonomi konvensional. Tapi kalau kalau secara ekonomi syariah, kalau kita memandang resesi, nilainya bukan dari sisi puas dan tidak puas, tetapi pemandangan kita itu mulai menitik beratkan pada ini butuh atau tidak untuk saya konsumsi, ini butuh atau tidak untuk saya kembangkan, ini butuh atau tidak saya lakukan. Jadi istilahnya kembali kepada faktor kebutuhan. Terus tujuannya adalah untuk memenuhi fitrah. Fitrah manusia itu adalah pada dasarnya adalah nol. Semacam kembali ke konsep kelahiran. Konsep kelahiran manusia kan nol. Nol itu dalam arti sebelum tubuhnya dimasuki makanan, maka manusia tidak bercampur dengan dosa. Tetapi ketika tubuh manusia itu dimasuki dengan suatu makanan, berarti dalamnya itu terjadi adanya dosa. Nah, dosa itu kemudian ada pengeluarannya, ada pembersihannya, ada zakat, ada infak, ada sedekah, terus kemudian ada ibadah-ibadah yang lain, termasuk dalam hal ini adalah wakaf dan lain sebagainya. Ini menariknya untuk yang hendak kita kupas nanti dalam dialog selanjutnya. Mungkin gitu Mbak Putri untuk sementara. Baik, luar biasa sekali ya sahabat cerdas. Di tema kali ini adalah membangun ekonomi berbasis masjid di tengah ancaman resesi. Karena kita tahu bahwa di pandemi COVID-19 ini banyak sekali barang-barang pokok ini yang naik ya sahabat ya. Nah, tidak hanya barang pokok, namun kebutuhan seperti masker, hand sanitizer ini malah dijadikan sebagai peluang bisnis sahabat. Nah, itu tadi informasi dari Gus Syamsuddin MAG ya, selaku bidang dakwah PD DMI Kabupaten Gresik. Nah, buat sahabat cerdas yang ingin bertanya, tunggu dulu ya sahabat, Putri hadirkan iklan layanan masyarakat berikut ini. Mau bayar pajak tapi udah telat. Apalagi di masa pandemi gini. Gimana ya? Belum tahu ya, program Gubernur Jawa Timur kali ini untuk peduli dampak COVID-19 ini membebaskan denda pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, Zar. Apalagi sekarang diperpanjang hingga 31 Agustus 2020, sedangkan untuk intensif pajak ini ada diskon sebesar 15% untuk roda 2 dan 3 dan 5% untuk roda 4 atau lebih. Oh gitu ya Put. Oke, bentar lagi deh bayar pajak. Tapi di mana ya? Nah, kamu bisa bayar di e-Samsat Jatim, Samsat Online Nasional, Bank Jatim, Tokopedia, Link Aja, Kria Bayar BTN, Indomart, Alfamart, dan Pos Indonesia, Zar. Dan ada hadiah juga, Zar, untuk 10 wajib pajak patuh dan hadiahnya berupa tabungan umroh atau tabungan senilai 25 juta rupiah. Wah, keren tuh Put. Ya udah, aku mau bayar pajak PKB dulu ya. Ayo taat bayar pajak kendaraan bermotor dan menangkan hadiahnya.
Informasi lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat di seluruh Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh KB Samsat Gresik dan OPT PPD Gresik. Saya, Yeti Sri Supariyati, selaku Ketua BKMM DMI Kabupaten Gresik, selalu dengarkan suara Gresik 100,4 FM. Religius, cerdas, dan bermanfaat. Nama saya Husaini dari Dinas Dukcapil. Silakan selalu mendengarkan suara Gresik di 100,4 FM. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Baik sahabat, kembali lagi ya di program Paiko ini ya di Jumat Religi di 21 Agustus 2020 bersama Putri ya tentunya. Nah ini sudah hadir juga narasumber yang spesial gitu ya langsung dari Bawean. Ini untuk kalian semuanya yang ingin bertanya langsung aja bisa menghubungi nomor WhatsApp kami di 0811334104 dan juga bisa ya melalui streaming Radio Suara Gresik. Ini sudah hadir banyak sekali sahabat cerdas ini yang menyapa ya. Ini ada Amel, Assalamualaikum Radio Suara Gresik. Waalaikumsalam. Ini ada Amel juga ingin bertanya Ustadz, yang dinamakan berbasis masjid itu yang seperti apa ya Ustadz ya? Jadi kalau kita membangun ekonomi berbasis masjid itu maksudnya adalah bahwasannya mengembalikan fungsi masjid untuk menanamkan istilahnya pendidikan ekonomi yang cara memandang dari sisi fikih muamalah dan lain sebagainya. Ini karena masjid itu merupakan sentra untuk pendidikan dalam hal ini. Jadi kalau dalam ekonomi misalkan dalam cara mandang bahwasannya orientasi manusia dalam hidup di dunia ini adalah untuk mewujudkan maslahah. Maslahah itu kan ada 3. Ada maslahah yang sifatnya doruriyah, ada maslahah yang sifatnya hajiyah, ada maslahah yang sifatnya tahsiniyah. Masalah doruriyah itu ya kalau kita nyebutnya ya mungkin kebutuhan primer, sekunder, tersier. Gitu. Tapi kalau dalam konteks masjid, dalam konteks fikih muamalah, ini ada maslahah doruriyah, doruriyah, hajiyah, terus kemudian tahsiniyah. Nah, semua konsep-konsep ini harus disampaikan lewat masjid. Artinya misalkan begini, sama dengan begini, ada tiga orang masuk ke sebuah warung. Ini gambaran saja. Ada seseorang masuk ke sebuah warung. Yang satu orangnya Madiun. Orang Madiun itu karena makanan pokoknya adalah pecel, maka ketika masuk ke dalam warung dia itu membeli pecel. Terus kemudian yang satu orang Makassar. Orang Makassar itu terkenal dengan soto Makassar karena cita rasa lidahnya itu sudah terbiasa dengan soto Makassar, maka kemudian dia itu akan pesan dengan soto Makassar. Nah, terus kemudian ada orang lain, orang Lamongan. Mungkin Lamongan itu yang terkenal apa? Soto Lamongan. Soto babat apa soto Lamongan? Soto Lamongan mungkin Ustadz ya. Nah, karena ada soto Lamongan seperti ini, kemudian orang Lamongan pun akan memesan soto Lamongan. Nah, dari tiga-tiganya ini dibedakan oleh faktor cita rasa, artinya oleh faktor kepuasan. Ini kalau kita memandangnya secara ekonomi konvensional. Tapi kalau kita memandangnya secara fikih muamalah, ketika masuk ke dalam warung itu seharusnya yang diutamakan itu orang makan itu tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa lapar, kan seharusnya kan begitu. Nah, menghilangkan rasa lapar ini adalah kebutuhan fitrah.
Jadi fitrah dasar manusia. Fitrah dasar manusia. Nah, dalam hal ini berarti karena faktor kebutuhan utamanya itu adalah memenuhi kebutuhan fitrah, sehingga kemudian termasuk makan tadi itu adalah urusan doruriyah, urusan pokok, terus juga termasuk urusan hajiah, urusan kebutuhan dalam hal ini. Maka dikembalikan lagi nilainya kepada prinsip-prinsip yang ada di dalam fikih muamalah termasuk. Nah, ini semua tanggung jawabnya masjid untuk mandingan. Jadi untuk menyadarkan masyarakat bahwasanya tujuan makan dalam kondisi krisis macam ini, karena biasanya masyarakat itu bebas untuk membeli apapun, membeli sesuka hati, sebabkan karena penghasilannya itu sebelumnya normal-normal saja, tapi ketika terjadi sebuah guncangan ekonomi, misalkan karena faktor pandemi sehingga kemudian pendapatannya menurun, mereka itu harus dikembalikan lagi kepada memenuhi aspek mana yang masuk aspek primer, mana yang masuk aspek sekunder, mana yang masuk aspek tersier. Kalau dalam kondisi penghasilannya serba pas-pasan, ya jangan kemudian pesan makanan yang harganya 1 juta 1 porsi. Ini kan kalau 1 juta 1 porsi itu kan bukan karena faktor memenuhi hajat lapar, tapi karena faktor memenuhi kepuasan gitu. Atau faktor yang istilahnya faktor tahsiniyah saja. Nah, ini jadi memandang hal semacam itu merupakan tujuan dasar daripada syariat kita. Bahkan syariat kan melarang adanya israf. Melarang israf itu maksudnya adalah berlebih-lebihan. Alhaakumut takatsur itu termasuk melarang terlalu bermewah-mewahan. Kita kan diperintah untuk senantiasa berada di posisi tengah. Nah, posisi tengah itu yang perlu menanamkan itu siapa? Yang perlu menanamkan adalah masjid dalam hal ini. Dalam konteks masyarakat yang sedang dilanda oleh resesi. Mungkin gitu. Baik, ngobrol dengan kebutuhan primer ya Ustadz ya. Ini masker dan hand sanitizer ini apakah termasuk juga kebutuhan primer? Sedangkan harga di luar mungkin di apotik, di orang-orang jualan, ini harganya cukup melambung tinggi waktu pandemi ini ya Ustadz ya. Nah, ini kalau masker itu kalau dalam situasi pandemi semacam ini kan termasuk kategori masalahnya masalah hajiah. Ya, masalahnya masalah hajiah. Artinya merupakan kebutuhan banyak orang. Jadi kebutuhan banyak orang. Kalau dalam syariat itu kan dilarang untuk pada waktu masyarakat butuh, jadi masyarakat sedang dilanda kebutuhan yang sangat besar, dilarang seorang pedagang itu kemudian melakukan monopoli, melakukan dumping itu penaikan harga yang melambung tinggi. Itu dalam syariat itu dilarang untuk melakukan hal yang semacam itu, bahkan termasuk yang diharamkan. Meskipun sebenarnya labanya itu laba dari jual beli yang model semacam itu hukumnya halal saja, wong namanya orang jualan kan pengen mencari laba. Sebenarnya hukumnya adalah halal saja, tapi karena faktor dumpingnya itu ada unsur menindas. Nah, menindasnya itu yang menyebabkan kemudian diharamkan. Itu. Baik, sahabat cerdas, luar biasa sekali dari penjelasan Gus Syamsuddin MAG ya. Ini ada Evi Halmiza, selamat pagi, salam dari Balong Panggang. Wah, jauh sekali ya Gus ya. Gus mau tanya, di masa pandemi ini bagaimana caranya membangkitkan ekonomi masjid di masa pandemi COVID-19 sekarang ini? Kalau kita ingin bangkitkan ekonomi masjid dalam masa pandemi yang semacam ini, ya berarti kita harus mulai lagi ke faktor individu, karena tadi tema kita kan berbicara masalah menghadapi resesi. Jadi dikembalikan ke faktor membangun individu. Jangan hidup bermewah-mewahan, jangan hidup boros, terus kemudian beli sesuatu itu sesuai keperluan saja. Artinya jangan terlalu mewah, kita harus tetap berhemat.
Nah ini termasuk masjid pun juga begitu. Dalam masjid pun juga begitu. Pengeluaran istilahnya hal-hal yang berkaitan dengan misalkan kebutuhan-kebutuhan yang dirasa sebelumnya menjadi pemborosan, listrik tidak pernah dimatikan, seperti itu kan termasuk bagian dari pemborosan. Nah hal-hal yang semacam itu hendaknya mulai untuk disikapi dengan merubah sikap. Soalnya kondisinya tengah kondisi resesi. Andai kan tidak ada dalam kondisi resesi, kemungkinan masyarakat itu masih bisa mampu. Mungkin karena faktor memakmurkan masjid, mungkin nggak semacam itu masih tidak. Mungkin yang lebih jelas. Iya, mungkin Bapak Zainal Abidin, Ustadz, silahkan untuk menambahkan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Sehat seluruh pendengar setia Radio Suara Gresik dan salam selalu sehat untuk Mbak Putri Pak. Dan seluruh krunya. Penjelasan Gus Samsudin luar biasa. Saya tak menyapa yang di pertanyaan itu Mbak ya. Ada beberapa yang kayaknya butuh dijawab secara to the point itu. Ya, silakan Misalnya Pak. ada pertanyaan, apakah masjid digunakan untuk tempat forum debat atau diskusi mengenai ekonomi maupun kepemudaan? Apakah boleh Ustadz? Kalau menurut saya itu penting, jawabannya itu penting. Karena bicara ekonomi kemasjidan yang Gus Samsudin sudah menyampaikan soal tantangan resesi, maka pertanyaan itu saya jawab bukan boleh atau tidak, tapi penting. Iya. Asalkan orientasinya tetap kepada keumatannya. Kalau saya boleh menyampaikan begini ya, di sana juga ada pertanyaan soal ekonomi di masjid bagaimana. Tadi ancaman resesi masjid itu menurut saya di samping tadi sudah disampaikan bahwa yang punya kewajiban untuk mensejahterakan warga itu sebenarnya tidak hanya pemerintah. Masing-masing individu kita yang mampu punya kewajiban untuk mensejahterakan yang belum mampu, kan begitu. Lah masjid itu sebuah lembaga yang sangat prestisius, yang sangat suci dalam tanda petik dan dipercaya oleh masyarakat karena masjid itu orangnya baik-baik gitu Mbak ya. Nah artinya bahwa kalau masjid ini mengkoordinir, mengadakan entah secara formal lembaga ekonomi atau apa untuk minimal mensejahterakan jamaahnya. Dengan cara apa? Entah dengan cara membuat koperasi, entah dengan cara membuat lembaga ekonomi apa untuk mensejahterakan warganya, mensejahterakan jamaahnya. Sebab kenyataan yang ada Mbak Putri, tidak semua orang yang ke masjid itu ekonominya mapan. Bahkan kadang-kadang orang ke masjid Gus ya, itu termotivasi karena hutangnya banyak. Hutangnya banyak, kepingin cepet bisa nyaur gitu kan, sregep ke masjid, ibadah gitu kan, pengennya bisa nyaur hutang gitu kan. Lah ini sebenarnya takmir masjid diharapkan untuk cerdas secara sosial. Kenapa? Karena tidak sedikit jamaah masjid atau jamaah itu maksud saya ada yang sudah aktif ke masjid, ada yang belum begitu aktif. Karena jauh atau karena masih malas ke masjid. Tidak sedikit jamaah masjid itu yang terjerat rentenir misalnya. Anaknya tidak bisa sekolah dengan baik karena tidak bisa bayar SPP-nya misalnya. Oh ternyata kena pandemi ini, jangankan jamaah umum, kadang-kadang ustadz ngajinya juga ustadz ngajinya mau jualan pentol itu malu gitu kan ya. Makanya masjid harus cerdas. Nah karena itu pertanyaan di sana soal jangankan membahas, kalau perlu menciptakan ekonomi kemasjidan. Lupa uangnya dari mana? Masih debatable barangkali Gus ya. Ada yang mengatakan, nanti Gus Samsudin biasa menjelaskan secara hukumnya apakah boleh uang masjid dibuat untuk bantuan ekonomi pada jamaah atau warga sekitarnya, nanti bagiannya Gus Samsudin. Tapi yang pasti bagaimana upaya dan usaha takmir masjid dan pengurusnya. Paling tidak untuk menghindari debatable tadi itu, paling enggak masjid punya kotak sendiri, itu masjid jami itu cerdas itu. Masjid jami itu bagus itu Gresik itu. Ada kotak amal untuk masjid, ada kotak untuk yatim, ada kotak untuk fakir miskin.
Maka yang kotak yang fakir miskin nanti digunakan untuk jamaah yang memang masih fakir, yang masih miskin. Dan yang paling menjanjikan dalam tanda petik lebih prospektif itu adalah pemberdayaan ekonominya. Kalau pemberdayaan ekonomi tidak sekedar kasih duit ya. Nah, misalnya remaja masjid bergerak filantropi, remaja masjid bergerak minta sumbangan kepada warga, atau kotak yang untuk miskin itu dikelola oleh remaja masjid misalnya. Hasilnya berapa, 1 bulan dibuka atau 1 minggu dibuka, berapa hasilnya untuk pemberdayaan ekonomi jamaah masjid. Kayak kira dengan begitu kalau masjid ini mau bergerak semua, insya Allah ancaman resesi itu akan lebih terkurangi Gus ya. Khususnya untuk warga, karena masjid itu kayaknya tidak bisa mengcover semua warga di desa itu, minimal dimulai dari jamaahnya. Begitu Mbak. Baik, luar biasa sahabat. Nah, untuk kalian semuanya sahabat yang ingin bertanya, langsung aja bisa menghubungi nomor telepon Radio Suara Gersik di 031 397 5454. Dan kalian juga bisa komen live YouTube kami ya. Ini sudah banyak ini ya yang ingin bertanya dan sudah hadir dari seluruh penjuru Kabupaten Gresik ini ya. Ini ada juga dari Bangkalan ada juga, kemudian ada dari Kedanyang, dari Balong Panggang gitu ya sahabat ya. Nah luar biasa sekali, dan Putri akan hadirkan iklan layanan masyarakat terlebih dahulu sebelum ke perbincangan lebih lanjut ya sahabat ya. Masa toilet di rumahku mampet? Wah, pasti karena tangki septiknya nggak dikuras secara teratur ya. Emangnya harus ya? Harus dong, menguras tangki septik harus dilakukan secara berkala, tiap 2-3 tahun sekali. Emangnya kalau tidak kenapa ya? Jadi, kotoran yang masuk ke tangki septik yang sudah penuh tidak mengalami pengolahan lagi, Zar. Nah, bisa rawan bocor tuh. Jadi, air limbah domestiknya dapat meluap dan mencemari lingkungan. Padahal, lingkungan yang baik adalah lingkungan yang tidak tercemar limbah domestik. Oh, jadi gitu ya? Iya, tangki septik juga punya standar teknis loh. Oh ya? Apa aja sih? Jadi, tangki septik harus kedap air, memiliki volume standar, lubang kontrol, ventilasi, pipa masuk, fan keluar, dan dikuras, diangkut dan dibuang dengan truk tinja ke IPLT. Wah, makasih ya informasinya. Setelah ini aku akan kuras tangki septik secara berkala. Sebagian besar masyarakat hanya menguras tangki septik jika ada masalah. Padahal hal itu tidak benar. Menguras tangki septik harus dilakukan secara berkala tiap 2 hingga 3 tahun sekali. Karena kotoran yang masuk ke tangki septik yang sudah penuh tidak mengalami pengolahan lagi. Nah, bisa rawan bocor, jadi air limbah domestiknya dapat meluap dan mencemari lingkungan. Padahal, lingkungan yang baik adalah lingkungan yang tidak tercemar limbah domestik. Jaga lingkungan sekitar untuk generasi penerus kita. Ayo kuras septic tank secara berkala. Kuras tangki septik dan hubungi nomor 081 2340 00518. Pesan ini disampaikan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Gresik. Saya Hanif Ramadan selaku Ketua Umum Pimpinan Daerah Remaja Masjid Kabupaten Gresik mengimbau kepada seluruh remaja masjid untuk aktif berjuang di masjid dan ikut mendengarkan Radio Suara Gresik 100,4 FM, religius, cerdas dan bermanfaat. Saya Dr. Bambang Priyadi, SPOGK dari ID Kabupaten Gresik. Mari kita dengarkan
suara Gresik yang religius, cerdas, dan bermanfaat. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Baik sahabat, masih berjumpa ya ini bersama Putri. Ini Putri lanjutkan ini ya perbincangan lebih menarik ini ya sahabat ya. Nah ini sahabat ada salam juga dari Jupri. Assalamualaikum, salam dari Bangkalan Madura. Salam juga untuk Gus Syamsuddin dan Ustadz Zainal Abidin. Waalaikumsalam. Terima kasih informasinya yang sangat bermanfaat sekali. Nah ini Jupri ini kayaknya stay tune terus ini ya dan menyimak gitu. Nah ini Galih ada pertanyaan Ustadz. Ini Assalamualaikum Ustadz Zainal Abidin. Mau bertanya soal pemberdayaan ekonomi Masjid Agung Kabupaten Gresik karena yang dia tahu ini bahwa Masjid Agung ini juga menyewakan ruangan untuk acara-acara ya, betul ya Ustadz ya? Iya betul. Lalu ini bagaimana Ustadz, tanggapan Ustadz? Ya sedikit saja ya. Ya karena ada Pak Ketua Takmirnya itu Pak Ustadz Misbahul Abidin itu ya. Ya saya juga pengurus, cuma sekedar ini aja, memang Masjid Agung itu kan masjid pemerintah ya yang dikelolakan oleh swasta. Ya karena swasta ingin menambah income-nya untuk kebutuhan-kebutuhan operasional pegawai dan seluruhnya, maka di Masjid Agung itu memang ada penyewaan aula itu untuk acara-acara Islami. Ya, ini harus tambahnya itu. Mas Gale ya, acara Islami, bukan dangdutan. Acara Islami. Nah, kalau urusannya kemudian dihubungkan dengan di atasnya itu Mas Jupri dari mana tadi, Bangkalan ya? Iya betul. Baru tahu kalau masjid bisa dan ada dirikan koperasi itu yang seperti gimana ya Ustadz? Gini. Di DMI Gresik itu punya KMG, Koperasi Masjid Gresik. Artinya itu lembaga koperasi tersendiri yang memang diberi nama Koperasi Masjid Gresik yang didirikan oleh DMI. Barangkali itu nanti bisa dikerjasamakan dengan takmir-takmir, ya koperasi. Soal nanti bagaimana secara fikih muamalah, boleh gak masjid itu mendirikan koperasi? Atau pengurus takmirnya mendirikan koperasi sendiri atau bagaimana, nanti biar Gus Syamsuddin yang menjawab. Tapi yang pasti semangatnya adalah bahwa jamaah masjid yang aktif maupun yang belum aktif, yang jauh dari ataupun yang dekat masjid itu memang perlu diberdayakan secara ekonomi. Gitu. Jadi itu Mas Gale ya, Mas Gale sama juga Mas Jupri dan yang lain-lain. Saya tidak bisa baca semuanya nih, kayaknya sudah di atas nih ya. Iya betul sekali, ini banyak sekali memang Ustadz ya, yang bertanya. Ada Lamongan, Bangkalan itu ya. Ya, ada Panceng ya. Pokoknya yang kirim-kirim salam itu ya kita jawab semuanya lah, waalaikumsalam itu ya. Semoga semuanya bahagia dan sejahtera. Sementara itu monggo. Ya. Ini menyambung dari apa yang disampaikan beliau tentang masalah pengelolaan masjid. Misalkan didirikan sebuah usaha boleh atau tidak. Dalam hal ini sebelum kita masuk ke sana, kita harus membahas terlebih dahulu tentang masalah sumber dananya. Nah, biasanya sumber dana dari masjid ini kan ada beragam. Ada yang dari wakaf, ada yang dari infak, ada yang dari sedekah dan lain sebagainya. Nah, wakaf sendiri itu ada dua. Ada wakaf yang sifatnya mutlak, ada wakaf yang sifatnya limaslahatil masjid. Kalau wakaf yang sifatnya mutlak itu contohnya misalkan tanahnya itu dijadikan sebagai masjid. Kalau misalkan masjidnya bertingkat mana yang termasuk yang dijadikan sebagai masjid yang bisa sah untuk dipakai iktikaf, maka itu adalah ketentuannya takmir. Apakah berada yang di lantai 2 ataukah lantai 1. Kalau misalkan lantai 1 dipakai untuk ruang usaha, terus kemudian lantai 2 yang dipakai untuk sebagai masjid, maka itu adalah haknya takmir. Kalau dalam istilahnya dalam istilah fikihnya itu biasanya haknya nadir. Haknya nadir bersama dengan takmir untuk menentukannya. Jadi kalau misalkan kok sudah ditentukan oleh takmir bahwasanya lantai 2 yang dipakai sebagai ruang untuk masjid, untuk iktikaf dan lain sebagainya, maka jadilah untuk yang lantai yang kedua itu termasuk bagian dari termasuk yang
dihukumi sebagai masjid dan perempuan tidak boleh masuk ke ruang situ kalau misalkan dalam kondisi haid. Nah, itu terkait sumber dana. Jadi pertama adalah wakaf. Kalau untuk wakaf limaslahatil masjid, itu termasuk dalamnya itu hasil-hasil dari pengelolaan aset wakaf masjid yang berada dari bidang lain. Misalkan ada masjid itu punya wakaf berupa kebun, terus kemudian kebunnya itu ternyata mengeluarkan hasil. Nah, hasilnya ini boleh apa tidak dikelola oleh masjid? Hukumnya adalah boleh. Jadi hukumnya adalah boleh, misalkan dijadikan koperasi hukumnya boleh apa tidak? Hukumnya adalah boleh, tapi hasilnya itu harus kembali berorientasi kepada masjid. Itu yang namanya wakaf limaslahatil masjid. Terus kemudian apakah boleh kemudian disalurkan kepada jamaahnya, kepada jamaah yang membutuhkan? Maka dalam hal ini ada beberapa ulama yang menyatakan yang terkuat, yang maslahah untuk wilayah kita itu yang menyatakan adalah hukumnya adalah boleh. Ini dalam beberapa keputusan Basul Masail itu sudah disepakati masalah itu. Kebetulan saya juga aktivis yang ada di dalamnya. Itu. Terus kalau untuk dana-dana yang lain semacam dana infak, dana sedekah, maka dalam madhab Syafi'i itu ada pembedaan juga. Kalau dana infaknya itu dikhususkan untuk misalkan dikhususkan untuk masjid, maka dana itu nggak boleh dipakai untuk yang lain. Soalnya dana itu seolah-olah sudah merupakan wakaf sebab ditakyin. Jadi istilahnya sudah menjadi masuk dalam kategori wakaf yang disebabkan karena sudah ditakyin. Ditakyin itu maksudnya ditentukan peruntukannya. Jadi karena sudah ditentukan peruntukannya maka nggak boleh dipakai yang lain. Seperti yang diceritakan oleh beliau tadi ada di Masjid Agung ya. Yang itu ada kotak beda-beda itu. Ya. Masjid Jami itu ya. Masjid Jami. Masjid Jami yang kotak beda-beda. Oh, yang Masjid Agung ruangan bawah untuk penyewaan ini. Penyewaan. Enggak, yang maksudnya yang ada kotak infak. Masjid Jami. Masjid Jami. Ya, itu contoh baik. Jadi ada kotak infak yang khusus untuk masjid. Ini kotak infak yang khusus untuk anak yatim. Ini kotak infak yang boleh dipakai untuk kemaslahatan umat atau kemaslahatan jamaah. Itu yang lebih menyelamatkan dari sisi fikihnya. Istilahnya dalam hal ini mayoritas dari ulama dari umat kita kan kebanyakan dari mengikuti madhab Syafi'i. Nah, jadi kalau dalam madhab Syafi'i ada ketentuan wajibnya untuk dibedakan. Jadi nggak boleh melenceng dari Jadi istilahnya saya nyerahkan uang, maka uang itu hukumnya menjadi apa? Uang itu hukumnya menjadi amanah. Setiap amanah berarti wajib untuk disalurkan sesuai dengan amanahnya itu. Jadi itu yang dalam konteks madhab Syafi'inya modelnya gitu. Itu barangkali. Nambah sedikit balik nih. Boleh silakan Ustaz. Ya, Mbak Putri. Ada solusi sebenarnya Gus selain koperasi atau apapun atau kotak amal tadi. Di Masjid Agung itu kerjasama dengan Basnas gitu ya. Basnas. Mungkin beberapa masjid yang lain sudah ada. Di Masjid Agung itu ada kotak amal besar itu tulisannya UPZ, Unit Pengumpul Zakat Basnas gitu ya. Dan Basnas itu bergerak untuk mengumpulkan zakat infak sodakoh atau ZIS ya. Cuma bidang-bidang binaan Basnas itu diberi nama UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Tapi pada prinsipnya tidak hanya zakat yang dikumpulkan, tapi juga infak dan sedekah. Nah barangkali kalau masjid ini sementara ini DMI bekerja sama dengan Basnas itu sudah membentuk UPZ sekitar 200-an masjid, kurang sedikit ya, sekitar 180-an masjid itu sudah ada UPZ binaan Basnas. Nah kalau uang dari UPZ ini yang bisa dibuat untuk kesejahteraan dan ini pasti legal karena ada undang-undangnya. Barangkali solusinya itu untuk masjid segera saja untuk mengurus menjadi UPZ-nya Basnas sehingga dengan dana yang terkumpul tadi itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan jamaah. Antara lain itu, ini ada. Mungkin ada prosedur Ustadz untuk membentuk itu tadi. Iya.
bagaimana Ustadz? Ya, ketepatan saya di Basnas juga ya. Ketepatan saya di Wakil Ketua 1 Basnas. Mudah sekali kok. Masjid, musyawarah, simpel, menunjuk beberapa orang untuk menjadi pengurus UPZ, buat surat pengajuan ke Basnas Kabupaten, dilampiri surat susunan pengurus UPZ tadi, 3 orang boleh, 5 orang boleh, dan kalau perlu jangan banyak-banyak orang, gitu ya, jangan banyak orang. Itu nanti kemudian sama Basnas sudah disurvei ke sana atau cukup komunikasi, kita buatkan SK selesai. Nanti kita ada pembinaan tiap tahun berapa kali itu ada pembinaan UPZ dan kemudian masjid bisa setor zakat infak sedekah jamaah ke Basnas kemudian dikembalikan 100%. Dan ada tambahan apa? Tambahan bahasa Basnas itu titip untuk distribusi jamaah panjenengan gitu. Nah dengan begitu uang itu yang dikumpulkan itu dikembalikan 100%, ada tambahan itu. Nah itu bisa dikelola, tidak hanya diberikan secara tunai, boleh juga untuk dikelola misalnya ada jamaah yang masih muda, kemudian kurang mampu, ternyata dia potensi untuk bisa jualan bakso misalnya. Ya jualan bakso, nanti diedukasi penjual bakso yang diberi dana dari UPZ masjid tadi itu, agar dia menjadi orang yang gemar bersedekah. Oh setiap jualan bakso 1%-nya atau berapa persennya disisihkan untuk infak ke masjid gitu. Karena jasanya dari masjid itu sangat sinergis nanti hubungannya antara jamaah dengan masjid, dan dia kemudian jamaah si 1, 2 sampai 10 orang nanti keluarganya ikut, aduh ini keluarga saya satu ini dibantu oleh masjid, maka membangun qalbun mu'allakun bil masajid, ya hati yang selalu tertambat di masjid itu akan semakin tinggi. Dengan begitu masjid itu memakmurkan jamaahnya ikut memakmurkan masjid. Gitu Mbak Putri. Baik, luar biasa, berarti ada tanda balas budi gitu ya Pak ya. Ada jasa yang sudah diberikan, seolah-olah kita juga harus bersedekah untuk orang-orang yang memang kurang mampu lagi, begitu ya Pak ya. Baik sahabat, ini nanti kurang 10 menit ya, ini sudah pukul 10 kurang 10 menit. Nah ini nanti Putri hadirkan iklan layanan masyarakat terlebih dahulu sebelum ke sesi pertanyaan terakhir, dan stay tune terus ya sahabat. Saya Dr. Kurniati SPKK Fins DV selaku koordinator bidang profesi dari ID Cabang Gresik selalu mendengarkan radio Suara Gresik 100,4 FM, religius, cerdas, dan bermanfaat. Patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, hindari kerumunan, dan berjemur yang efektif pada pukul 7 sampai dengan 9 pagi, konsumsi makanan sehat, tetap menjaga kesehatan kulit dengan pembersihan, krim moisturizer, dan sunscreen saat berjemur. Stay safe, stay healthy, and keep the spirit. Salam sehat. Berbagai top menarik akan dikupas dalam dialog hari ini. Saya Zainal Abidin, Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gresik, selalu dengarkan radio Suara Gresik 100,4 FM, religius, cerdas, bermanfaat. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat.
Baik ya sahabat, ini sudah di sesi terakhir ya pertanyaan-pertanyaan sahabat yang bisa Putri salurkan ini ya langsung ke narasumber kita di pagi hari ini. Nah ini ada Purnomo Ustadz, ini Assalamualaikum, izin bertanya. Di daerah saya kan ada orang yang mewakafkan tanahnya untuk dibuat masjid atau musola. Tapi dari pihak desa ini belum ada dana Ustadz untuk membangun musola. Jika seperti itu bagaimana ya Ustadz untuk solusinya? Wah, ini kita kan agama kita kan memiliki konsep yang namanya istilahnya konsep syirkah. Konsep syirkah itu kalau kita memaknainya itu sebenarnya adalah konsep gotong royong. Ya, konsep gotong royong. Kalau misalkan tidak bisa menggotong sendiri, ya kita gotong royong. Jadi mau tidak mau kita harus gotong royong. Kalau misalkan di satu desa itu kok tidak ada orang yang semuanya itu orang miskin, terus hanya ada orang yang mampu salah satu misalkan, maka sebenarnya orang yang mampu itu yang hukumnya adalah yang paling wajib untuk membiayai. Ini kalau dalam konsep dalam konsep fikihnya. Itu kalau dalam konsep fikihnya. Nah, tapi kalau dalam konteks ini, dalam konteks seperti masyarakat desa, kalau kebanyakan masyarakat desa kita mungkin nggak mungkin yang seperti itu. Ya paling tidak ya pasti ada salah satu atau dua itu yang tidak mampu banget. Tapi kebanyakan itu rata-rata ekonominya adalah ekonomi menengah. Kalau kondisinya ekonomi menengah ya kalau kita nggak mampu mendirikan sendiri ya kita gotong royong. Itu solusi yang paling cerdas istilahnya, yang paling sah. Yang soalnya di kita itu ada istilahnya syirkah. Syirkah. Memang konsepsi dasar syirkah itu memang sebenarnya adalah untuk akad usaha. Sebenarnya adalah untuk akad usaha. Tapi dalam konteks seperti ini kita pakai untuk konsep gotong royong. Ya boleh. Jadi hukumnya boleh. Yang lebih penting itu ini. Yang masalah masjid yang dijadikan sebagai tempat wisata ini. Baik, iya karena di Namira ini ya khususnya Ustadz, ini pertanyaan dari Zadi, ini banyak sekali masjid-masjid ini yang dibuat fotogenik, instagramable gitu ya sahabat ya. Nah ini seperti Masjid Namira dan masjid yang berada di daerah Ambeng-Ambeng itu ya Ustadz ya. Jadi apakah itu memang diperbolehkan Ustadz? Ya, kalau secara syariat agama ya. Dalam konteks untuk pendidikan, misalnya pendidikan mendekatkan anak kepada masjid, maka sebenarnya adalah hukumnya boleh. Yang perlu dirinci istilahnya. Jadi yang perlu dirinci itu adalah penggunaan aset masjidnya itu. Misalkan air. Nah, air ketika seseorang yang wisata hanya ke masjid saja, terus kemudian tidak ikut sholat atau apa, hanya lihat-lihat saja, kemudian tiba-tiba dia pengen kencing atau buang air kecil yang kemudian ke kamar mandi, terus kemudian hanya numpang kencing saja, terus kemudian keluar lagi. Nah ini yang istilahnya menyalahi dari wakaf mutlaknya masjid. Jadi wakaf mutlak artinya begini, setiap segala sesuatu yang keluar dari masjid, aset yang dikeluarkan untuk masjid, maka kembalinya harus ke masjid. Artinya kalau orang rekreasi itu hanya sekedar datang terus kemudian foto-foto terus kemudian numpang kencing di situ menggunakan air masjid, artinya penggunaannya ini yang dipandang sebagai tidak sah. Jadi kalau dalam konteks syariat. Terus bagaimana supaya sahnya? Supaya sahnya dia harus memasukkan sesuatu ke kotak infak sebagai biaya bahwa dia sudah menggunakan fasilitas masjid, dan biaya infak uang yang kita masukkan ke dalam kotak infak tadi itu disebut juga sebagai gullatil wakfi, jadi hasil daripada tanah wakaf, dan itu harus dipakai untuk masjid. Jadi begitu. Makanya kemudian kalau misalkan kita itu ke masjid di sana itu ke masjid terus kemudian kita kebelet pipis misalkan, kita di jalan, kita kan sering gitu, jalan kebelet pipis, terus mampirnya kemana? Masjid.
Iya betul sekali Ustadz. Sering itu kita mampirnya ke masjid. Nah kalau kondisinya seperti itu, karena masjid itu tujuannya didirikan adalah untuk tempat sebagai ibadah, maka paling minimal itu kalau kita mampir kencing di situ jangan hanya sekedar kencing. Kalau misalkan kita sama sekali nggak punya uang untuk masukkan, paling tidak ya wudhu. Nah, kenapa? Karena wudhu itu adalah minimalnya ibadah, nah, paling kecil-kecilnya ibadah, yang paling dekat. Itu solusinya kalau dalam mazhab Syafi'i loh, gitu. Jadi kalau misalkan kok punya uang ya dimasukkan uangnya ke dalam sebagai biaya bahwa dia sudah menggunakan fasilitas masjid tadi. Sebab penggunaan air yang merupakan air wakaf untuk selain tujuan wakaf, maka hukumnya adalah tidak diperbolehkan kalau dalam syariatnya itu. Ini kalau ada hubungannya dengan masalah wisata tadi. Yang penting diperhatikan di situ. Baik, luar biasa sekali ya Ustadz ya. Berarti memang diperbolehkan sahabat untuk berwisata ke masjid. Namun jangan lupa untuk jika kalian harus beribadah gitu ya. Dan jika kalian memang tidak waktunya sholat, ini bisa mengganti dengan wudhu. Itu adalah ibadah yang paling kecil begitu ya Ustadz ya. Paling dekat dengan paling kita. Dekat, penggugur bahwasanya kita sudah menggunakan asetnya masjid. Fasilitas masjid, betul sekali. Nah namun jika kalian memang tidak berkenan untuk wudhu ataupun memang belum waktunya sholat, kalian jangan lupa sahabat untuk memasukkan sekecil uang gitu ya untuk biaya pengganti gitu karena sahabat ini sudah menggunakan fasilitas masjid begitu. Ya boleh besar uangnya, nggak boleh kecil juga ya. Boleh besar uangnya. Iya supaya nanti berkah juga ya Ustadz ya. Baik. Nah ini sudah 1 jam sahabat, Putri hadir bersama narasumber kita ya di 100,4. Satu. Oh satu lagi boleh Ustadz silahkan. Boleh. Ya, boleh silakan Ustadz. Ini dari Pak Budi ya. Pak Budi. Boleh silakan. Dia bertanya soal takmir masjid Ustadz. Iya, takmir masjid membuat badan amil zakat sendiri apakah boleh? Boleh. Masjid itu boleh membuat tapi istilahnya bukan badan amil zakat. Kalau ikut Basnas namanya UPZ. Kalau ikut NU boleh istilahnya Lazisnu ya. Sama. Ya, posisinya sama. Kalau ikut Muhammadiyah, Lazismu atau LDI atau yang lain monggo. Yang penting harus legal. Karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu di situ lengkap bahwa setiap lembaga, masjid ataupun lembaga apapun yang di situ pekerjaannya adalah mengumpulkan zakat, ya, mengumpulkan zakat infak sedekah dan menyalurkannya, maka harus ada izin resmi dari pemerintah. Itu. Kalau tidak begitu nanti bisa digugat orang. Nah, dalam hal ini lazismu atau mungkin ada LDI atau lembaga yang lain saya kira sudah punya legalitas masing-masing termasuk Basnas namanya UPZ itu. Gitu Pak Budi ya. Banyak sekali yang menyapa saya kira waktunya ya. Iya betul sekali. Memang antusias sahabat cerdas ini sangat luar biasa Ustadz di Radio Suara Gersik ini ya. Nah sahabat cerdas memang sudah waktunya ini program Paeko ini ya bersama narasumber kita yakni Gus Syamsuddin MAG selaku bidang dakwah PD DMI Kabupaten Gresik dan sekaligus ahli sunnah wal jamaah atau Aswaja Center PWNU Jatim selaku bidang ekonomi syariah dan juga Ustadz Zainul Abidin selaku ketua DMI Kabupaten Gresik ya sahabat ya. Ini dalam tema membangun ekonomi berbasis masjid di tengah ancaman resesi. Nah baik sahabat, memang saya ucapkan juga kepada Ustadz dan Gus Syamsuddin yang memang sudah hadir di studio Radio Suara Gersik. Dan jangan lupa sahabat untuk saksikan terus program Paeko bersama narasumber-narasumber lainnya ini ya setiap hari Jumat di pukul 10 pagi. Ini ya sahabat di pukul 10 pagi tentunya stay tune terus di 100,4 FM Radio Suara Gersik dan saya Putri Rizkiana sampai jumpa di talkshow selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air bang. Boleh. Mau beli sayur apa bu? Bang, terong, terasi, sama ikan asin ya. Bu Susan, Bu Retno, belanja juga nih. Iya dong bu. Ada Bu Mukidi tuh. Pagi Bu Ibu. Pagi Bu.
Mau kemana, Bu? Ini mau ngajak cucu shopping. Duluan ibu-ibu. Dah. Ih, enak banget sih Bu Mukidi. Suaminya udah pensiun tapi masih happy-happy aja. Jangan-jangan dia ikut gandain uang ya? Di Mas siapa gitu yang di TV? Hus, jangan gosip deh Bu. Dia kan suaminya PNS. Jadi enak dapat uang pensiun bulanan. Terus nasib kita gimana? Kan suami kita bukan PNS. Tenang Bu, kan ada program pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Jadi suami kita bisa dapat uang pensiun kayak PNS. Hah? Masa sih Bu? Ih, nggak percaya dibilangin. Ya udah deh, saya balik ke rumah dulu. Mau mastiin Mas Gun udah daftar atau belum ya? Duluan ya Bu. Bu, saya gimana Bu? Bentar Bu, bayar dulu Bu. BPJS Ketenagakerjaan melindungi seluruh pekerja di Indonesia melalui 4 program: jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Ayo, daftar BPJS Ketenagakerjaan. Saya Supriyasto selaku Ketua Korbit Hukum dan Organisasi Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Gresik selalu dengarkan Suara Gresik 100,40 FM, religius, cerdas, dan bermanfaat. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Rahman, Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Lillah, lillah, ya fu'amali lillah, wali hifzi kitabillah, min awali bismillah, lil khatmi walir ridwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Ya Nur, ya Nur, ya Muhkamu ya Tanzil, li Muhammad an Jibril, min Rabbil Arshi dalil, lil alami wal insan. Takbir, takbir, lil hafidhi wa huwa sagir, wadda'ul aini karir, yamilu fajran liyunir, bi tilawatihil akwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Allah,
Rahman. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Dan Orange. Syah menambahkan pihaknya berusaha keras untuk menekankan angka kematian COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo agar tidak melampaui angka kematian nasional dengan cara memperhatikan dan mempelajari semua indikator yang ada. Kadinkes Sidoarjo juga menuturkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo untuk membahas rencana pembelajaran tatap muka kembali. Menurutnya, semua aspek harus dipertimbangkan baik di dalam kelas maupun di luar kelas agar penularan COVID-19 tidak terjadi. Jika pembelajaran tatap muka dibuka, kemungkinan setiap kelas akan diisi oleh 30% saja dari kapasitas aslinya. Maka dari itu, SDM guru pun harus ditambah dan dipersiapkan lagi. Rencananya mulai bulan November atau Desember, pembelajaran tatap muka sudah bisa diterapkan di Kabupaten Sidoarjo. Demikian, saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke studio bersama Tika. Terima kasih Karin dari Suara Sidoarjo dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita juga akan update kabar terkini seputar perkembangan COVID-19 yang ada di Pamekasan bersama Dea Maudi dari Ralita FM. Bertambah 5 jumlah positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan, total 270 orang. Selengkapnya bersama Dea, silakan. Baik, terima kasih Atika. Jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan bertambah 5 orang, sehingga total menjadi 270 orang. Kelima warga tersebut berasal dari 2 kecamatan, yakni Kecamatan Pademau dan Kecamatan Pamekasan. Sigit Priyono sebagai juru bicara Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemkab Pamekasan, ia menyampaikan dari Kecamatan Pamekasan, sebanyak 2 orang dengan inisial H, usia 46 tahun, jenis kelamin perempuan, dan T, usia 55 tahun, jenis kelamin perempuan. Sedangkan 3 orang sisanya dari Kecamatan Pademau, berinisial A, usia 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, I, usia 31 tahun, jenis kelamin perempuan, dan S, 32 tahun, jenis kelamin perempuan. Selain bertambah 5 orang terkonfirmasi positif, jumlah pasien sembuh COVID-19 juga bertambah 2 orang. Sebagai informasi, jumlah suspek COVID-19 di Kabupaten Pamekasan sebanyak 807 orang, diantaranya sedang dalam pengawasan 39 orang, selesai pengawasan 724 orang, dan meninggal dunia 44 orang. Sedangkan jumlah positif COVID-19 sebanyak 270 orang, diantaranya sedang dirawat 26 orang, telah sembuh sebanyak 217 orang, dan pasien meninggal sebanyak 27 orang. Dea Maudi, Ralita FM melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika. Terima kasih Dea dari Ralita FM Pamekasan. Dan sahabat Jawa Timur, kita juga akan mengupdate kabar dari Madiun kali ini bersama dengan Kiki Desilia dari Suara Madiun. Tambah 1 sembuh, namun kembali tambah 4 konfirmasi kasus positif COVID-19 di Kota Madiun. Selengkapnya bersama Kiki, silakan. Sahabat Jatim News Today, konfirmasi COVID-19 di Kota Madiun bertambah 7 kasus sekaligus Rabu 19 Agustus 2020. Penambahan ini menjadikan total konfirmasi menjadi 55 kasus. Kendati begitu, terdapat 8 kasus konfirmasi yang sembuh bersamaan penambahan kasus terkonfirmasi. Untuk konfirmasi nomor 49 berinisial RPY 30 tahun berjenis kelamin laki-laki warga Kelurahan Pandean. RPY merupakan tenaga medis salah satu rumah sakit pemerintah Kota Madiun.